Oke adik-adik, sekarang aku mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama buat Tuhan. Ikutin gerakannya ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yeay! Adik-adik semuanya, siapa yang mau dengar cerita? Nah, sekarang kita mau dengar cerita yuk. Pada suatu hari, ada sekumpulan anak yang baru saja selesai ibadah. Hey, Pinky, Popo, menurut kalian gimana sih ibadah tadi? Kita melayani Tuhan keren banget gak sih? Ih, iya. Aku juga ngerasa keren banget, kita keren banget, gak ada yang bisa ngalahin tau gak? Ih, iya, aku juga tadi semangat banget loh main pianonya. Nah, lain kali, yang mimpin ibadah aja kali ya? Soalnya kita tuh keren banget. Iya, aku setuju. Nanti kita lain kali melayani lagi ya. Soalnya kita tuh keren banget, gak ada yang bisa ngalahin. Iya, setuju banget. Minggu depan kita layani lagi ya. Oke, tapi sekarang kalian semua mau kemana? Pada pulang gitu? Gak nongki di kafe dulu gitu, kita minum dulu gitu, kan kita udah capek banget nih. Iya bener, ayo kita nongki di kafe. Ayo. Tapi kayak ada yang kurang nih. Gimana kalau kita ajak si Brownie? Setuju. Kita ajakin Brownie. Iya Pinky, ada apa? Kamu mau nggak ikutan sama kami nongki di kafe? Maaf ya. Aku soalnya mau beres-beresin kursi. Aku mau sambut-sambut orang yang belum pernah datang ke sini. Ya udah deh. Kami aja. Maaf ya Pinky, tapi aku bukan bermaksud apa. Soalnya aku juga nggak punya duit buat nongki-nongki di kafe kayak kamu. Ya udah. Bye. Guys. Kenapa Pinky? Si Brownie-nya nggak mau. Ya udah yuk kita aja yang nongki. Hayu. Ya Brownie, ada apa? Gini. Saya mau jadi penyanyi singer untuk minggu depan boleh? Tentu saja boleh kok. Aku justru mau milih kamu buat singer nanti minggu depan. Tapi aku takut kamunya nolak. Tapi kamu sendiri yang mau majuin jadi singer. Tentu saja boleh dong.
Begitu ya, Poni. Terima kasih ya, Poni. Iya, sama-sama. Semangat ya kamu buat singernya minggu depan. Baik, Poni. Aku akan semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Poni. Terima kasih juga, Broni. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hah? Siapa itu yang nyanyi? Bukannya kita yang singer untuk minggu depan? Nggak tahu gua. Ayo kita lihat dulu siapa yang nyanyi. Aja Tuhan. Broni, kamu ngapain? Halo. Aku mau latihan singer untuk minggu depan. Lah, bukannya kami. Kok kamu sih? Kok kamu kepilih? Kamu kan cuma bisa bersih-bersih gereja, kamu cuma bisa rapikan tempat duduk, kamu nyalam-nyalamin orang yang baru masuk. Kamu tuh, ya itu aja lah. Kamu nggak bisa singer, yakin banget aku, ya nggak guys? Iya lo tuh nggak bisa singer. Kami yang singer, bukan kamu. Kamu tuh nggak bisa nyanyi. Kita lebih keren, iya nggak sih? Iya, kita lebih keren. Lo nggak usah menyanyi, singer. Kami yang pantas, kamu nggak pantas. Kamu kan cuma bisa bersih-bersih aja. Ya udah, kalau gitu aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya karena belum kasih tahu kalian. Gak jelas. Teman-teman, kalian gak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang sangat jahat. Kalian gak boleh menganggap orang lain itu rendah. Karena semuanya itu sama di mata Tuhan. Sekarang, aku mau kalian bertiga untuk minta maaf sama Broni. Dan hal yang kalian harus ingat, Tuhan itu enggak mandang kalian itu bisa apa, kalian itu lebih jago atau apa. Tuhan itu melihat isi hati kalian. Dan jangan pernah melarang-larang orang untuk melayani Tuhan. Karena enggak semua bisa melayani Tuhan. Mau suaranya kayak gimana pun, kalau misalnya hatinya untuk Tuhan, kalian biarkan saja. Kalian harusnya mendukung dia, makin semangat untuk memuji nama Tuhan. Ngerti nggak kalian semua? Ya, maafkan kami ya. Kami mengerti kok. Iya, aku juga minta maaf ya, Poni. Aku nggak tahu kalau kata-kata kami itu menyakiti hati dia. Ya, Poni, kami minta maaf. Iya, aku juga minta maaf ya. Gak apa-apa. Minta maafnya jangan sama aku. Tapi kalian harus minta maafnya sama Broni. Ya? Ingat ya, kalau misalnya ada orang yang ingin melayani, mau dia mampu atau tidak, kalian biarkan saja dia untuk mencoba. Karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Oke? Oke. Broni. Iya, ada apa ya manggil nama aku? Kan kalian sudah bilang kalau aku gak bisa melayani Tuhan selain kalian. Aku gak keren. Kenapa manggil aku? Kalian mau usir aku lagi dari sini? Enggak, Broni. Kami mau minta maaf. Kami mau minta maaf karena udah ngelarang-larang kamu untuk melayani Tuhan. Iya, maafkan kami ya. Kamu boleh kok jadi singer. Kami bakal hargai, kami bakal support kamu untuk menjadi singer minggu depan. Apa? Kalian serius? Iya, kami serius. Bener gak, Pinky? Tentu saja, kamu boleh singer minggu depan. Maafkan kami ya, kata-kata kami sepertinya sudah kelewatan. Terima kasih banyak ya kalian. Aku sayang kalian. Kami juga sayang Broni. Semangat ya singer minggu depannya. Iya, terima kasih ya semuanya. Nah itu dia adik-adik ceritanya. Inti dari cerita tersebut adalah kita harus menghargai semua orang. Apalagi orang yang sudah ditunjuk oleh Allah. Semua orang boleh melayani. Kita gak perlu tahu latar belakang hidupnya seperti apa, dia mampu atau enggak, dia gak mampu atau enggak, dia itu miskin, jelek, mau kaya apapun.
Kalau misalnya dia mau melayani Tuhan, kita harus menghargai. Nah, adik-adik, kita harus menghargai ya. Malah adik-adik, kita harusnya berterima kasih banget sama orang yang mau bersedia melayani Tuhan. Jadi kita sama-sama harus saling menghargai ya. Kita nggak boleh menjatuhkan orang tersebut. Sekian adik-adik ceritanya. Terima kasih ya sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana nih setelah melihat cerita ilustrasi di atas? Bahwa kita diminta untuk menghargai setiap hamba Tuhan yang ada di gereja. Nah, sehubungan dengan cerita di atas nih, kakak Anya juga memiliki cerita nih adik-adik dari Alkitab yang diambil dari 1 Samuel 26 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-25. Nah, pasti adik-adik di sini sudah mengerti dan tahu dengan mendengar nama Daud nih. Benar kan? Iya, Daud ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dan dikasihi oleh Allah. Nah, Daud ini merupakan orang yang taat kepada perintah Allah. Ia juga diangkat menjadi Raja Israel dan menggantikan Saul. Nah, setelah Daud diurapi menjadi raja, Tuhan menyertainya bahkan membuatnya berhasil kemanapun dia pergi. Ia dapat menyaingi kehebatan Saul di medan perang dan membunuh musuh jauh lebih banyak daripada Saul. Sehingga rakyat Israel pun takjub dan memberikan pujian kepadanya. Hal inilah yang membuat Saul merasa terganggu dan iri, sehingga ia memiliki rencana untuk membunuh Daud. Kira-kira menurut adik-adik, apakah rencana Saul ini akan berhasil? Mari kita simak lagi. Ternyata Daud ini melarikan diri dari Saul untuk yang kedua kalinya di saat ia ingin dibunuh. Ia berlari dan bersembunyi di padang gurun Zif. Orang-orang Zif yang mengetahui keberadaan Daud langsung memberitahukannya kepada Saul. Dan benar saja, Saul langsung berkemas untuk mencari Daud dengan membawa pasukan 3.000 orang yang terpilih adik-adik. Banyak banget ya. Nah, Daud yang mendengar kabar bahwa Saul akan datang mengikutinya langsung berkemas menuju perkemahan Saul. Setibanya di sana, ia melihat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya. Daud dan Abisai datang mendekat ke tempat Saul berbaring. Pasti dalam pikiran manusia, ini adalah kesempatan emas dan baik baginya untuk membunuh Saul yang sedang tertidur. Dan sangat wajar juga bila Abisai meminta Daud untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi Daud menentang keras permintaan tersebut, sebab ia takut akan Tuhan sehingga memilih menyerahkan Saul kepada Tuhan. Lalu diambilnyalah tombak yang di sebelah kepala Saul, lalu mereka berangkat pergi. Pada pasal yang ke-24, Daud juga mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, tapi ia tidak melakukannya sama sekali. Malah justru Saul yang ingin membinasakan Daud. Daud selalu berjuang keras untuk membuktikan bahwa dirinya ini bukanlah ancaman kepada Saul. Hal itu terbukti di saat Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul saat dia tidur, tetapi dia tidak melakukannya. Daud lalu berseru kepada Abner karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal Raja Saul. Dan betapa kagetnya Saul saat mengetahui bahwa Daud membiarkannya hidup 2 kali. Akhirnya dengan hikmat dari Tuhan, Daud berhasil membuka mata dan pikiran Saul. Ia berhasil membuktikan bahwa tindakan Saul untuk memburunya adalah bujukan manusia, bukan dari kehendak Tuhan. Dan Daud tidak mau membinasakan Saul walau ia memiliki kesempatan. Itu ditunjukkannya agar Saul percaya dan tidak curiga bahwa Daud bukanlah ancaman baginya. Akhirnya Saul pun sadar dan bertobat kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Samuel 26 ayatnya yang ke-22 sampai 25, Daud mengembalikan tombak Saul dan dikatakannya bahwa Tuhan yang akan membalas kebenaran setiap orang.
Nah, adik-adik, bisa kita lihat nih dari cerita di atas bahwa meskipun Tuhan telah menyerahkan Saul kepada Daud untuk menjamahnya, Daud tidak menginginkannya karena ia menghargai urapan Tuhan. Ia merasa tidak berhak untuk membunuh Saul sekalipun Saul melakukan hal yang jahat kepadanya. Nah, tahukah adik-adik bahwa seseorang yang telah diurapi oleh Tuhan adalah hamba Tuhan? Jadi sudah selayaknya kita untuk menghargai hamba Tuhan tersebut dan tidak menghakiminya walau ia berbuat salah. Kak Anya berharap agar adik-adik mengerti dan mengambil pesan dari cerita ini, bahwa kita harus memiliki sifat seperti Daud yang baik hati dan menghargai hamba Tuhan. Selain itu juga kita harus mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah mereka berikan. 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" 1 Samuel 26 ayat 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" 1 Samuel 26 Verse 9. But David said to Abisai, "Don't destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless?" 1 Samuel 26 verse 9. But David said to Abisai, "Don't destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless?" Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita ada tugas nih. Tugas yang pertama, urutkanlah peristiwa berikut sesuai cerita yang sudah disampaikan oleh guru sekolah minggumu. Nah, yang kedua, di sini ada gambar, ada 3 gambar. Daud memiliki sifat-sifat baik di dalam hatinya. Salah satu sifat baiknya adalah menghargai hamba Tuhan. Tuliskanlah sifat baik Daud itu. Nah, yang kedua, jika sekolah minggu telah usai, sampaikanlah ucapan terima kasihmu kepada hamba Tuhan yang melayani di gerejamu. Dan ada juga tugas selanjutnya, salah satu sifat baik Daud adalah menghargai hamba Tuhan. Milikilah sifat baik itu juga di dalam hati adik-adik, dan lakukanlah sifat menghargai hamba Tuhan dalam setiap kesempatan. Jangan lupa dikerjakan. 1 Samuel ayat 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Oke, sip. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Terima kasih. Yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan apa yang dilihat manusia
yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah adalah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7b. Halo, saya akan ayat hafalan dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Makasih. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 17b. Yuk adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sama-sama bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang bisa selalu taat kepada firman Tuhan. Berkatilah kami juga untuk dapat melanjutkan aktivitas kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Bye, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.